warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 210304295, kelas 3 Rek A MGT 5, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah, dan beberapa materi yang terdapat dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia dan fungsi-fungsinya. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Artinya, tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau lebih. Sementara itu, manajemen sumber daya manusia sebagai satu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia terdiri atas serangkaian keputusan yang terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan yang mempengaruhi aktivitas karyawan dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama staffing atau improvement. Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia ini untuk mengatur keanggotaan organisasi, manajemen ini memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Yang kedua, performance evaluation. Fungsi ini meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu atau penilaian yang dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan di fungsi umum. Yang ketiga, compensation. Setelah menyelesaikan kewajibannya, karyawan berhak mendapatkan kompensasi yang layak dari perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atau kinerja karyawan. Yang keempat, training and development. Departemen Sumber Daya Manusia ini bertanggung jawab untuk membantu para manajer menjadi pelatih dan penasehat yang baik bagi bawahan. Yang kelima, employee relations. Dalam perusahaan yang memiliki serikat pekerjaan, Departemen Sumber Daya Manusia berperan aktif dalam melakukan negosiasi dan mengurus masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerjaan. Fungsi ini memastikan apakah karyawan diperlakukan secara baik untuk mengatasi keluhan yang ada. Yang keenam, safety. Itu setiap perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan program keselamatan untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi sehat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan dan menciptakan suasana aman dan keselamatan kerja. Yang ketujuh, personal risk, yaitu masalah yang berhubungan dengan penyebab ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan hingga ketidakpuasan tenaga kerja dapat dikumpulkan dan dianalisa. Yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja baik berasal dari internal maupun eksternal. Ketiga yaitu rekrutmen. Rekrutmen itu sendiri merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi lowongan dalam sebuah perusahaan. Tujuan rekrutmen yaitu ada 2. Yang pertama untuk memikat pelamar kerja, yang kedua meningkatkan citra umum organisasi. Fungsi rekrutmen ada 2. Yang pertama menyediakan sekumpulan tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan peralihan. Manfaat rekrutmen yaitu memiliki fungsi sebagai the right man on the right place, di mana hal ini menjadi pegangan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Yaitu seleksi. Pengertian seleksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siswanto, seleksi adalah kegiatan suatu perusahaan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan serta memprediksi kemungkinan terhadap keberhasilan atau kesuksesan individu dalam pekerjaan yang akan diimbangi.
bahwa makin banyak pencari kerja yang mengajukan lamaran kepada perusahaan, makin besar kesempatan untuk menentukan dan memilih tenaga kerja yang tepat. Begitu pula sebaliknya, masa depan perusahaan sangat bergantung pada tenaga kerja. Maka dari itu, perlu seleksi yang efektif yang akan menghasilkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi sebagai menjadi harapan perusahaan. Metode seleksi ada dua. Yang pertama, metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilakukan tidak berdasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerja atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Yang kedua, metode ilmiah, yaitu metode berdasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan dan divisi serta berpedoman kepada kriteria dan standar tertentu. Bentuk tes penerimaan physical test, yaitu medical test, suatu proses untuk menunjukkan kemajuan pelamar. Academic test, yaitu proses menguji kecakapan dan memiliki pelamar. Psychological test, yaitu menguji kecerdasan, bakat, prestasi, minat, dan kepribadian pelamar. Kelima, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia merupakan cara efektif untuk menghadapi tantangan termasuk ketinggalan sumber daya manusia, perubahan teknik, kegiatan yang disepakati, dan perputaran sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Nah, tujuan pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama, meningkatkan kompensasi secara tidak langsung. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang berkaitan secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan, yaitu pegawai didorong belajar dan berkembang. Prinsip pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas dan kemampuan bekerja karyawan. Program pengembangan sumber daya manusia adalah salah satu rencana yang konkret karena di dalamnya telah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaannya. Jenis pengembangan yang pertama yaitu perkembangan secara informal, yaitu karyawan dengan atas dasarnya sendiri untuk melatih dan mengembangkan diri dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang sesuai dengan jabatannya. Yang kedua, mengembangkan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Nah, manfaat pengembangan sumber daya manusia yaitu menurut Sadli untuk meningkatkan kemampuan keterampilan sikap dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program serta tujuan organisasi. Itulah beberapa materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7.